Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali yaitu materi ke-13 ya, separuh yang kedua. Kita sudah memasuki ya dari kajian online Find Out Rasulullah Habits. Pada pukul 13, berarti pada pukul 1 siang, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, setelah beliau mengerjakan salat sunnah ba'diyah zuhur di kediamannya, di rumahnya, maka beliau akan kembali lagi ke masjid. Ya, beliau tadi dari masjid, majlis duha, kemudian pulang untuk qailulah, untuk istirahat sejenak, untuk tidur sejenak. Kemudian salat zuhur, ya, maka setelah zuhur beliau akan berada di masjid kembali. Ya, untuk melayani para sahabat. Jadi ini adalah waktu-waktu beliau yang dipersembahkan untuk umat. Ya, sejak majelis duha sampai zuhur, zuhur sampai asar. Ya, kalau pakai waktu berarti sejak pukul 10 sampai pukul 11, 12, 1, 2, 3. Ya, asar jam 3. Ya, ini dipersembahkan untuk umat. Di sebelum zuhur beliau mendidik di masjid, mengajar di masjid, terkecuali kalau ada sahabat yang mengundang beliau, maka terkadang majelis duha itu dipercepat ya, sampai pukul 11, sampai pukul setengah 11 sudah selesai, karena beliau harus memenuhi undangan para sahabat tersebut ya. Itu insidental sifatnya ya, terkadang memang demikian. Ya, kemudian setelah zuhur pada pukul 1 ini juga sama ya, sifatnya fleksibel. Ketika di masjid banyak para sahabat yang masih membutuhkan beliau ya untuk menyampaikan permasalahannya ya, beliau akan menyambutnya di masjid, akan menyampaikan solusinya di masjid ya, atau ada tamu yang datang berkunjung ya karena siang hari, maka diterima di masjid. Itu banyak juga ya. Jadi para tamu-tamu Rasulullah SAW boleh jadi mengunjungi beliau di masjid, sehingga beliau punya tempat khusus ya, ustuwanah wufud ya, yaitu bersandar di sebuah tiang yang mana beliau suka kalau bersandar di tiang tersebut itu kalau sedang menerima tamu-tamu atau utusan-utusan ya. Ya, maka tempat sandaran beliau itu disebut tiang para tetamu, begitu ya, tiang wufud atau para tetamu. Kemudian juga di masjid itu beliau menyampaikan nasihat ya, atau menyambut para sahabat ya, bagaimana keluh kesah mereka dan seterusnya ya. Kalau mereka punya pertanyaan seputar syariat yang baru, maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya full time pada waktu itu, waktunya Nabi untuk umat, untuk para sahabat ya. Kemudian kalau seandainya pada pukul 1 tersebut sampai pukul setengah 2 atau pukul sampai pukul 2 ya, kalau agak berkurang kebutuhannya di masjid, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berjalan-jalan mengelilingi kota Madinah ya, biasanya ditemani oleh beberapa orang sahabat. Ini adalah fungsi beliau, menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan ya. Beliau melihat kondisi umatnya ya, di kediamannya masing-masing, di kampungnya masing-masing, bagaimana keadaan mereka ya. Ini menjalin kedekatan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi jangan dikira Rasulullah itu SAW hanya jaga gawang ya, sahabat pokoknya yang harus datang ke Nabi, enggak. Justru sebaliknya ya, berapa banyak waktu Nabi justru habis untuk Nabi yang berkunjung kepada para sahabat ya. Ada kalanya Nabi berkunjung ke kabilah-kabilah, ke kaum-kaum tertentu ya. Sayyidina Anas bin Malik itu menceritakan Nabi punya jadwal khusus ya, beliau datang ke kaum ini, ke kaum itu, ke kabilah ini, ke kabilah itu ya.
baik datangnya kepada seluruh penghuni kaumnya, penghuni sukunya, ya jadi diterima secara umum, atau Nabi datang kepada personalnya, datang ke rumahnya, ya datang ke rumah-rumah sahabat, itu juga disediakan waktunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa membayangkan betapa senangnya, betapa bahagianya ada seseorang yang manusia terbaik di dunia ini datang ke rumahnya. Bagaimana perasaan mereka? Luar biasa, bahagia, gembira, senang, ya, merasa tersanjung. Demikianlah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kedekatan beliau mendekati kepada para sahabat, ya, begitu. Di antara rekaman yang diceritakan para sahabat ketika Nabi berkunjung ke sebuah kaum tertentu, ke kabilah tertentu, itu paling umum yang menyambut pertama kali adalah anak-anak, ya. Golongan anak-anak, mereka akan berlarian berhamburan, ya. Begitu mendengar ada Rasulullah datang pada siang itu, ya, Rasulullah datang ke tempat kita, mereka akan berlarian, akan berhamburan, ya. Dan Nabi dengan penuh jiwa penyayang, Nabi akan mendekati mereka, ke kerumunan anak tersebut, akan menyampaikan salam kepada mereka, ya. Mereka akan senang sekali, dan satu demi satu tangan beliau yang mulia akan mengusap-usap pipi anak-anak tersebut, ya. Rambutnya diusap, pipinya diusap, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Satu demi satu, ya. Ada anak-anak yang bercerita dalam hadis, ketika saya kecil, Nabi berkunjung ke kampung saya, diusap pipi saya merasakan tangan yang sangat lembut dan sangat wangi, ya. Dalam bahasa hadisnya, ka'annama akhrajaha min ju'nati attor, ya, seolah-olah tangan itu baru keluar dari wadah parfum, ya, seolah-olah tangan itu baru keluar dari tempatnya minyak wangi gitu, baru celupin dari baskomnya minyak wangi, dan kemudian mengusap pipi saya, wanginya luar biasa, nikmat sekali, ya. Ini salah satu dari yang diceritakan anak-anak tersebut, yang mereka ingatan mereka dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa, yang menyambut anak-anak, dan Nabi senang sekali, ya, meladeni anak-anak tersebut, ya. Dan ini sesuatu yang dahulu bangsa Arab belum pernah melakukannya, ya. Mereka heran, ya, karena budaya Arab budaya keras, ya, budaya padang pasir, ya, budaya yang tegas, ya. Tetapi Nabi mengajarkan bagaimana seorang dewasa itu juga harus punya sifat lembut kepada anak-anak, ya. Mencium anak itu dulu nggak pernah, sebelum datangnya Rasulullah SAW, orang dewasa tidak mencium anak-anak, ya, karena budayanya yang keras, ya, yang jahiliyah. Nabi mengajarkan Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana bersikap lembut kepada anak-anak, mencium mereka, mengusap-usap pipi mereka, ya, mengusap kepala mereka, begitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara kebiasaan Nabi adalah berkunjung dari satu kaum kepada kaum yang lainnya, kabilah kepada kabilah yang lainnya, ya, atau kunjungan secara khusus berarti dari ke rumah-rumah para sahabat, ya. Oh, ini banyak sekali, ya, dari hadis yang mana menceritakan Rasulullah SAW berkunjung ke kediaman para sahabat masing-masing. Ini banyak sekali, ya. Baik, diantaranya ketika neneknya Sayyidina Anas bin Malik, ya, yang bernama Sayyidatuna Mulaikah, ya, neneknya ini mengundang Nabi ke rumahnya, maka Nabi penuhi undangannya, ya. Idza da'ahul miskin ajabatu ijabatan muajjala. Nabi kan sifatnya begitu, ya. Kalau diundang nggak bisa nolak Nabi, ya. Kalau diundang itu siapapun orangnya, kaya, miskin, tua, muda, jauh maupun dekat, ya. Kalau mereka kepengen Nabi datang ke rumahnya, maka Nabi udah nggak bisa nolak, pasti dikunjungi, ya. Entah suatu hari kapan, ya, pasti Nabi akan mengunjungi demi menyenangkan mereka, ya. Ajabahu ijabatan muajjala. Nabi itu selalu menjawab undangan, selalu memenuhi undangan mereka yang ingin singgah, ya. Apalagi sahabat yang singgah ke rumah Nabi, ya, selalu terbuka pintu Nabi, ya. Atau ingin menemui Nabi di masjid, ya selalu terbuka, ya. Siapapun boleh menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi ceritanya
neneknya Sayyidina Anas bin Malik mengundang beliau, maka Nabi hadir ke tempat beliau, ya disajikan jamuan, ya, dimakan oleh Nabi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya tolong gelarkan karpet, saya akan sholat di sini bersama kalian. Ya, jadi Nabi sholat sunnah 2 rakaat berjamaah, Nabi menjadi imam, Sayyidina Anas bin Malik menjadi makmum, neneknya juga sama menjadi makmum, dan ada beberapa anggota keluarga lagi di sana menjadi makmum. Jadi di rumah tersebut Nabi sholat berjamaah, ya, bersama penghuni rumahnya. Jadi alangkah bahagia sekali, senang sekali, ya. Bukan cuma rumahnya didatangi Rasulullah SAW, ya. Bukan cuma rumahnya dihadiri, ada Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul singgah ke rumahnya. Bukan cuma itu, melainkan sholat di rumahnya. Wah, ini bagaimana perasaan Sayyidina Anas bin Malik dan neneknya itu, ya, Sayyidatuna Mulaika, luar biasa. Nah, ini salah satu daripada kisah ketika Nabi berkunjung ke rumah-rumah para sahabat. Ada pula kisah ketika Rasulullah SAW diundang oleh para sahabat, oleh seorang sahabat yang berkebangsaan Persia, ya, Farsi, ya. Orang Persia ini bertanya, ya Rasulullah, saya ingin mengundang makan, ya. Maka Nabi menjawab, wa Aisyah ma'i, artinya Aisyah nanti saya ajak, ya, begitu. Maka kata orang Persia tersebut, oh jangan dong, saya pengennya Nabi saja, ya. Mungkin karena beliau masaknya sedikit, ya, khawatir tidak cukup, atau dengan alasan yang lain, atau rumahnya sempit, ya. Yang jelas sahabat tersebut menolak, jangan Nabi, engkau aja deh sendiri kalau bisa, gitu, ya. Maka kata Nabi, lah, saya nggak mau kalau Aisyah nggak ikut. Pulanglah ini sahabat, kemudian beberapa hari kemudian datang lagi, ya Rasulullah, saya ingin mengundang engkau makan. Wah, Aisyah ma'i, kata Nabi, ya, tapi dengan syarat saya pengen ngajak Aisyah untuk makan di rumah engkau, ya. Ini sahabat menolak lagi, ya, orang Persia ini. Wah, jangan Nabi, kalau bisa sendiri aja, ya. Maka kemudian pulanglah dia. Yang ketiga kalinya beliau mengundang Nabi lagi untuk makan, ya, dan Nabi tetap memberikan syarat agar beliau mengajak Sayyidatuna Aisyah. Ya, maka pada saat itu sahabat menerimanya. Ya, dia sudah tahu rupanya sudah ada persiapan. Nabi pasti nanti minta ngajak istrinya lagi nih, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka beliau menjawab, boleh Nabi. Ya, engkau bisa berangkat bersama mukminin, ya, datang ke kediaman kami sudah siapkan makanan yang lebih banyak, ya. Begitu, sehingga Rasulullah SAW mengajak istrinya Sayyidatuna Aisyah untuk hadir memenuhi undangan makan tersebut, ya. Jadi ini salah satu hadis di mana Nabi makan berdua bersama istrinya, ya, makan di luar, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Selesai mendengarkan audio ini, nanti para istri, ibu-ibu minta diajak makan bersama suami di luar, ya, sebagai kesunahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan bilang-bilang dari saya nanti, ya, saya diomelin sama bapak-bapaknya. Jadi itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kesimpulannya, pada pukul 1 sampai pukul 2, ya, setelah sholat zuhur, itu waktunya Nabi yang dipersembahkan untuk melayani kaum muslimin. Ada kalanya beliau di masjid menerima keluh kesah para sahabat. Ada kalanya beliau berkeliling ke kota Madinah, lorong-lorong Madinah, jalan-jalan Madinah beliau kelilingi, melihat, memantau dari dekat bagaimana kondisi kaum muslimin. Ya, ada kalanya beliau berkunjung ke salah satu kabilah, kepada salah satu kaum, atau berkunjung ke rumah sahabat sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.